Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap keadaan adik-adik di rumah saat ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi bersama saya Andika Nikitasari pada video pembelajaran ekonomi kelas 12 semester ganjil. Pada video pembelajaran hari ini, kita sama-sama akan membahas materi mengenai penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun sebab pada materi ini adalah jurnal penutup. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mengetahui dan mampu membuat laporan jurnal penutup. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja video pembahasan selanjutnya. Definisi dari jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo-saldo perkiraan sementara. Apa saja yang termasuk ke dalam saldo-saldo perkiraan sementara? Yang pertama, ada akun nominal, yaitu pendapatan dan beban-beban. Yang kedua, perkiraan pride, yaitu pengambilan harta atau modal, contohnya pengambilan kas. Yang ketiga, ikhtisar laba rugi atau data laba rugi yang diperoleh dari kertas kerja. Dari mana sumber data jurnal penutup? Sumbernya berasal dari neraca lajur atau kertas kerja yang telah dibuat. Adik-adik, pada minggu-minggu sebelumnya, kita bersama-sama telah belajar bagaimana cara menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Dari kertas kerja tersebut akan jadikan panduan untuk membuat jurnal penutup. Nah, ini adalah kertas kerja yang kemarin kita buat. Saya akan gunakan untuk menyusun jurnal penutup. Adik-adik, yang harus diketahui bahwa dalam pembuatan jurnal penutup tidak semua akun-akun dimasukkan, melainkan hanya akun-akun pada kolom laba rugi dan neraca saja. Mengapa demikian? Karena pada kolom laba rugi ada akun nominal seperti pendapatan, beban, dan laba. Kemudian pada kolom neraca terdapat freight, ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kita ketahui bersama bahwa pada neraca lajur atau kertas kerja ini adalah perusahaan milik Anindi. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa. Diketahui bahwa pendapatan jasa pada perusahaan ini sebesar 27.700. Ketika kita akan memindahkan pendapatan jasa ini pada jurnal penutup, maka posisi pendapatan jasa yang tadinya di sisi kredit akan berubah pada sisi debit. Begitupun dengan beban, mulai dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan perawatan, akan berpindah dari debit ke kredit. Yang ketiga yaitu akun private. Di neraca, akun private ini berada pada posisi debit. Ketika masuk jurnal penutup, maka posisinya akan ada pada posisi kredit. Nah, adik-adik, kita ketahui bersama bahwa perusahaan Anindi ini mengalami laba sebesar 14.400. Nah, untuk posisinya akan terus berada di debit. Ketika perusahaan Anindi mengalami kerugian, maka posisinya ada di kredit labanya 14.400 ini. Kemarin sudah kita bahas ya. Baiklah adik-adik, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara menyusun jurnal penutup agar adik-adik mudah paham dan dapat mempraktikannya di rumah. Oke, yang pertama pendapatan jasa di posisi debit, kemudian ikhtisar laba ruginya di posisi kredit. Mengapa pendapatan di posisi debit? Karena pada kertas kerja tadi kita ketahui bersama bahwa pendapatan jasa berada pada posisi kredit, ya. Jadi kita balik ada di posisi debit. Nominalnya sebesar 27.700. Nah, kenapa nominalnya 27.700 enggak 27.700? Karena saya memasukkan nominal pada jurnal penutup ini dalam bentuk jutaan, ya. Kalau seumpama kemarin di kertas kerja dalam bentuk ribuan untuk memudahkan kita dalam pengisian kertas kerja. Karena kalau kertas kerja kan banyak sekali tuh kolom-kolomnya ya. Kalau untuk jurnal penutup hanya beberapa kolom saja. Oke, selanjutnya
Untuk menutup akun beban. Nah, untuk menutup akun beban seperti ini. Ikhtisar laba rugi berada pada posisi debit, kemudian beban gaji sampai dengan beban penyusutan peralatan kantor berada pada posisi kredit. Nah, untuk ikhtisar laba rugi sebesar 13.300.000 ini merupakan hasil penjumlahan dari total beban gaji sampai dengan beban penyusutan peralatan kantor. Jadi hasilnya 13.300.000. Selanjutnya, yang ketiga, ini kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Kita ketahui bersama bahwa perusahaan Anindi ini memperoleh laba sebesar 14.400.000. Ikhtisar laba ruginya berada di posisi debit, kemudian kreditnya modal Nyonya Anindi yang bertambah 14.400.000. Dan yang terakhir menutup akun Freeve ya. Untuk menutup akun Freeve ini, modal Nyonya Anindi berada pada posisi debit, kemudian Freeve Nyonya Anindi berada pada posisi kredit. Nah, Freeve ini pada kertas kerja berada pada posisi debit. Jadi kita balikan menjadi posisi kredit sebesar 5 juta. Baiklah adik-adik, materi pembahasan mengenai jurnal penutup telah selesai. Bagaimana? Mudah ya untuk mencoba di rumahnya. Nah, terima kasih atas partisipasi adik-adik dalam video pembelajaran ekonomi kali ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik apabila adik-adik mulai memahami dan mempraktikannya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan kalian, tetap selalu bahagia. Ingat motto kita, be religious, be smart, be healthy, and be have fun. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.